Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Beraya pernah bertemu dengan Dajjal? Saya mengatakan secara harfiah bahwa saya memang pernah bertemu dengan Dajjal dan pertemuan itu sangat-sangat menyakitkan. Untuk orang yang mencoba tetap dalam keyakinannya, pada kepercayaannya, maka pertemuan dengan Dajjal itu adalah sesuatu yang benar-benar menyakitkan. Seperti menggenggam bara api di tangan. Itu memang secara harfiahnya seperti itu. Saya tidak pernah melihat rupa Dajjal itu seperti apa. Saya juga bahkan tidak tahu apakah istilah Dajjal itu berupa majas atau dia pribadi, saya juga tidak tahu. Tapi saya benar-benar pernah mengetahui dan melihat Dajjal itu berdasarkan dengan jutsu-jutsu terlarang yang biasa dia gunakan. Kan salah satu jutsu terlarang yang dimiliki oleh Dajjal itu adalah bahwa dia itu bisa membolak-balik realitas gitu. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, bahwa dia memiliki surga yang sebenarnya neraka dan dia memiliki neraka yang sebenarnya adalah surga. Pendeknya dia tuh menggenggam agama dan kemudian membalikannya gitu. Jadi apa yang dilihat oleh manusia itu sebenarnya adalah agama yang konon katanya berasal dari Tuhan, padahal realitasnya itu sesungguhnya adalah agama Dajjal. Dan sesuatu yang oleh manusia dianggap sebagai bukan agama, tapi itulah yang sesungguhnya agama yang sesungguhnya begitu. Nah, dalam hal ini saya menegaskan kepada Baraya bahwa karena ini adalah akhir zaman dan saya menyadari sepenuhnya bahwa Dajjal sudah turun, maka cara pertama untuk bisa mengetahui segala sesuatu dan memahami realitas adalah dengan membalikannya, membalik realitas itu gitu. Nah, salah satu yang ingin saya tampilkan kepada Baraya sebagai contoh, misalkan ya di awal sebagai contoh, lihat Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Itu semuanya berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya terjadi. Dalam Islam, kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu satu di antara sekian alasannya adalah agar kita bisa berempati terhadap orang-orang, terhadap penderitaan dari saudara-saudara kita. Banyak di antara orang-orang yang dekat dengan kita itu hanya untuk bisa memberi makan diri dan keluarganya, itu sampai harus bekerja keras menahan lapar. Dan ada di antara beberapa kawan-kawan kita yang hanya untuk bisa menghidupi diri dan keluarganya, dia harus begadang hampir tidak tidur, terus-terusan bekerja. Jadi tidurnya kurang, makannya kurang, hanya untuk bisa mencari nafkah. Dan ketika kita menjalani puasa, itu sebenarnya kita didorong untuk merasakan hal yang sama. Jadi jam tidur kita disedikitkan karena lebih banyak beribadah, kemudian jam makan kita juga disedikitkan. Intinya adalah kita menerima penderitaan itu sebagai bagian dari rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Itu adalah salah satu tujuan dari puasa. Tapi yang terjadi di Indonesia setidaknya itu justru sebaliknya. Jadi kalau misalkan Baraya mengetahui, dan tentu saja mengetahui, menjelang bulan puasa itu harga-harga barang kebutuhan pokok itu naik. Kenapa naik? Karena konsumsi masyarakat naik drastis. Jadi selama bulan Ramadan konsumsi kita itu justru berlipat ganda. Dan makanan yang dibuang juga berlipat ganda lebih banyaknya. Dan itu memicu inflasi juga jauh lebih banyak daripada masa-masa sebelumnya. Jadi kita itu sekarang makan menjadi lebih banyak. Karena apa? Karena sore-sore kita berburu tajil yang mendadak menjadi sangat banyak. Kita membeli makanan lebih banyak daripada yang kita butuhkan gitu kan. Kemudian di sisi lain kita bekerjanya dikurangi. Jadi lihat jam-jam kantor sekarang atas nama puasa, sekarang jam kantor jadi jam 8. Dari sebelumnya jam 7 misalkan, mundur 1 jam. Tapi pulangnya itu juga ditarik lagi lebih awal 1 jam. Katanya lagi-lagi puasa. Padahal justru kalau misalkan puasa kan kita bangunnya lebih awal pas sahur. Tapi alasannya kenapa tiba-tiba jadi malah dimundurin? Ya karena apa? Karena biasanya udah sahur kita tidur lagi. Dan bahkan itu bisa dilihat dari YouTube studio saya, dimana kalau misalkan jam 6, jam 7, jam 8 itu penonton itu menjadi lebih sedikit daripada hari-hari di luar bulan puasa. Karena apa? Karena kita membanyakan tidur. Jadi udah sahur kita tidur, siang-siang kita tidur lagi alasannya ibadah gitu kan. Kemudian pas sore-sore kita guling-guling atau nyari makanan. Kemudian sesudah sholat isya juga banyak tidur lagi gitu dan sebagainya. Jadi tidur kita ditambah, makanan kita menjadi lebih banyak. Dan apa? Kita menganggap bahwa ini tuh sekedar seremoni gitu. Akhirnya apa? Ya bulan puasa jadi kebalik gitu, sepenuhnya kebalik. Inilah contoh sederhana dari jutsunya Dajjal gitu. Jadi segala yang berhubungan dengan religius
itu nggak religius. Dan hubungan yang tidak religius itu biasanya justru religius gitu. Makanya sekarang Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling religius di dunia. Ada surveinya, PW Research juga menyebutkan hal yang seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena PW Research bertanya, apakah Anda religius? Religius, semuanya religius. Tapi bersamaan dengan Indonesia salah satu negara paling religius di dunia, korupsinya paling tinggi, bunuh dirinya salah satu yang paling tinggi, kriminalitas salah satu yang paling tinggi, nepotisme salah satu yang paling tinggi, kemudian penyalahgunaan kekuasaan salah satu yang paling tinggi, kemalasan juga paling tinggi, pungli juga paling tinggi, dan pengurasan sumber daya alam juga salah satu yang paling tinggi, dengan tingkat polusi yang juga sangat tinggi, dan lain sebagainya. Religius, tapi kok gitu semua? Karena apa? Ya karena terbalik. Kita juga bisa melihat dari kerjaan-kerjaan ulama zaman sekarang. Kan ulama itu adalah pewaris para nabi, tapi banyak ulama-ulama zaman now tuh yang sebenarnya adalah pengikut Dajjal, dan kita mengikuti ulama-ulama itu gitu. Salah satu contoh yang paling kentara itu misalkan begini ya. Ini lihat baik-baik apakah saya benar atau salah. Di dalam Islam itu kita tuh dilarang untuk berpikir tentang zat Allah, tapi kita diwajibkan untuk berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Dilarang untuk berpikir zat Allah, tapi kita wajib berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Saya garis bawahi itu, Barazili juga garis bawahi. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia muslim sekarang? Yang terjadi adalah kaum muslimin bukan hanya memikirkan tentang zat Allah, tetapi mereka berdebat hebat sepanjang sejarah 1500 tahun terkait dengan zat Allah. Ada yang mengatakan Allah itu duduk di atas aras, ada yang mengatakan itu sekedar majas, ada yang mengatakan bahwa kaki dan tangan Allah itu mencelup ke neraka, ada yang bilang itu sekedar majas, ada yang memperbincangkan takdir ini begini dan begitu. Pokoknya semua yang berhubungan dengan Allah, sifat-sifat Allah dan sebagainya, zat Allah itu dibicarakan. Luar biasa, dan perdebatan itu bukan hanya 1500 tahun, tapi menghasilkan perang berkepanjangan. Tidak ada satupun hasil peradaban yang kita ciptakan dari debat agama. Gak ada satupun. Coba perdebatan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, dengan Maturidiyah misalkan, atau dengan Khawarij, dengan Murji'ah dan sebagainya. Apa yang mereka hasilkan dari situ selain perang? Selain pertentangan. Jadi dalam Islam pertentangan itu nggak boleh, dalam Islam kerusuhan itu nggak boleh, dalam Islam itu saling caci maki itu nggak boleh, tapi itu semuanya dilakukan demi apa? Demi debat urusan Tuhan. Padahal kan debat urusan Tuhan nggak boleh, berpecebut juga nggak boleh, tapi kita lakukan itu semuanya, dan orang-orang yang berdebat di situ tuh bukan orang awam, semuanya berlabel ulama. Kita mah nggak berdebat tentang Tuhan kan, tapi ulama-ulama itu berdebat tentang Tuhan. Orang NU dengan orang Wahabi sampai detik ini itu menganggap sesat satu sama lain gara-gara membicarakan tentang apakah Allah itu duduk istiwanya seperti itu apa adanya, atau itu maksudnya adalah kekuasaan dan sebagainya gitu. Perdebatan itu tidak akan pernah usai sampai hari kiamat. Karena apa? Karena tidak ada satupun yang bisa menjangkau bukti yang sebenarnya apakah Allah itu duduknya bagaimana, gak ada. Tapi mereka sampai detik ini terus memperdebatkannya, dan mereka tidak mau satu pengajian, mereka ribut-ributan, dan ulama-ulama itu lebih banyak membincangkan tentang ulama lain dan kejelekan-kejelekannya daripada berbicara tentang krisis lingkungan hidup misalkan. Gak ada. Nah, jadi apa? Ya jadi kebalik gitu. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu dilakukan, yang melakukannya atas nama ulama. Coba sekarang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Pikirkan tentang ciptaan-ciptaannya. Artinya apa? Kita berpikir tentang sumber daya alam, kita berpikir soal pengelolaannya, kita berpikir tentang manusia, kita berpikir menyelamatkannya, kita berpikir tentang alam kehidupan, kita berpikir tentang bagaimana mengatasi krisis lingkungan dan sebagainya. Itu yang harus dipikirkan, tapi kita tidak pernah memikirkan itu. Yang kaum muslimin lakukan itu adalah tentang takdir, tentang qada dan qadar, tentang Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu dipikirin, diperdebatkan. Nah, hal-hal yang matematika, fisika, kimia itu justru dikatakan apa? Ilmu duniawi. Kan justru itu yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita pikirkan. Sedangkan tentang zat Allah itu nggak akan kepikiran. Kan sebenarnya ada logika yang 1500 tahun tuh cacat tapi nggak ada yang nyadar. Ini paradoks beragama nih ya. Premis pertama, Allah tidak terbatas dan karena itu tidak bisa dipikirkan. Akal pikiran manusia terbatas, karena itu tidak bisa memikirkan segala sesuatu. Lalu dengan premis 1 dan 2 kesimpulannya adalah, ayo kita pikirkan tentang zat Allah yang tidak terbatas itu. Allah tidak terbatas, pikiran manusia terbatas. Lalu kita menggunakan logika kita untuk memikirkan tentang Tuhan, dan itu berdebatnya sampai sekarang gak selesai-selesai, dan permusuhannya terjadi di mana-mana.
Dibilangin jangan berpecah belah, kita berpecah belah. Dibilangin jangan bikin pikiran-pikiran tentang Allah, kita malah berpikir tentang hal itu. Diperintahkan untuk berpikir tentang ciptaan Allah, berpikir tentang merenung, tentang apa yang terjadi di langit dan di bumi, tentang bagaimana caranya jangan membuat kerusakan di muka bumi dan sebagainya. Kita justru tidak melakukan itu. Kebalik kan, itu yang melakukan itu ulama semuanya. Yang memikirkan zat Allah dan tidak memikirkan tentang lingkungan hidup, tentang kemiskinan, itu ulama semuanya. Kebalik kan? Ya makanya Dajjal itu sebenarnya nggak sekuat bagaimana gitu. Ya, Dajjal menjadi sangat kuat itu ketika dia dikelilingi oleh ulama-ulama su. Maka Nabi itu mengatakan yang jauh lebih mengerikan daripada Dajjal itu adalah ulama-ulama su. Ulama-ulama palsu itu yang membolak-balik ajaran agama. Dan setelah membolak-balik ajaran agama dalam hal akidah misalkan, mereka juga berpikir membalikan syariah. Kan dalam Islam tuh gini Baraya. Orang Yahudi itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah karena mereka tuh banyak nanya urusan agama sehingga mempersulit agama mereka sendiri. Yang di surat Al-Baqarah itu yang sapi itu. Siapkan sapi, mereka malah nanya sampai sedetail-detailnya. Sampai akhirnya jadi syariah yang sangat menyulitkan. Nah, di dalam agama Islam justru terjadi hal yang seperti itu. Yang dilakukan Yahudi kita lakukan, yaitu apa? Ketika syariah diam, itu tuh sebenarnya berkah dan baik. Jadi kata Nabi, lakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sekuatnya dan jauhi larangannya sekuatnya, sebatas itu. Dan jangan banyak bertanya. Setiap ada pertanyaan dikhawatirkan nanti akan memunculkan syariat baru. Jadi ketika sama syariah dibiarkan, ya udah itu adalah berkah. Kan begitu. Nah, yang dilakukan kaum muslimin sekarang apa? Mereka membuat syariah-syariah baru. Kayak main bola. Main bola tuh kan gak ada dalil eksplisitnya, sama sekali gak ada. Itu sampai ada ulama Saudi, dan ulama Saudi itu ada sebagai Dewan Fatwa Nasional, itu bikin buku 41 alasan haramnya main bola dan nonton bola. Berdasarkan syariat Islam. Gak ada syariat Islam, pas saya baca itu gak ada satupun. Alasan-alasannya itu adalah karena kalau misal, ini lucu sih, karena kalau misalkan ada pelanggaran, terus di-tackle gitu, terus kakinya cedera, maka malah di kartu kuning. Seharusnya kan kaki yang menekelnya dicederain lagi, karena itu sesuai dengan syariat Islam. Itu alasan-alasan itu kocak kayak gitu. Kemudian alasannya itu adalah dihubung-hubungkan aja dengan logika pikiran mereka yang mandek itu, dihubungkan aja. Kemudian misalkan alasan haram main bola itu adalah karena sombong. Nanti kalau udah ngegolin, kan jadi selebrasi. Nah, itu selebrasi itu kan kesombongan. Kita nggak boleh. Gitu alasan 41 alasan haram nonton bola. Sekali lagi, di dalam Quran itu nggak ada. Main bola tuh nggak ada. Kemudian dalil hadisnya juga nggak ada. Nah, ketika tidak ada, orang-orang zaman sekarang itu malah bertanya. Sehingga memunculkan orang-orang kayak gitu. Yang akhirnya apa? Membuat Islam itu syariatnya jadi sangat tebal. Bukan gara-gara Quran dan Sunnah, tapi pendapat-pendapat orang lain banyak gitu. Contohnya misalkan, kemarin itu sampai terjadi polemik besar bahkan sampai detik ini gitu. Hukum mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang non-muslim. Kan itu dalilnya tuh gak pernah ada, Baraya. Sumpah gak pernah ada dalil Quran yang gak ada, hadisnya gak ada. Yang dilakukan ulama-ulama zaman sekarang apa? Cari dalilnya, gak cocok juga dicocok-cocokkan, pakai logika, gak nyambung juga disambung-sambungan, pakai logika, pakai apa. Sampai akhirnya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, lalu mereka berpecah belah, bentrok satu sama lain gitu. Ya padahal kalau nggak ada ya udah selesai gitu, ngapain juga, ya serahkan aja kepada pribadi masing-masing, kepada individu masing-masing gitu. Tapi ini mah sampai dicari-cari, udah nggak boleh bikin syariah baru. Nggak boleh bikin syariah baru. Ulama-ulama sekarang berebut untuk menciptakan fatwa baru, syariah baru. Itu jadi dibalik. Akhirnya apa? Kaum muslimin sekarang tuh segala sesuatu tuh jadi berat. Jadi main bola apa dalilnya, nonton TV apa dalilnya, nerima telepon apa dalilnya, main PUBG apa dalilnya, segala rupa. Yang tidak ada pun kemudian diada-adakan. Mukbang tuh sampai ada hukumnya mukbang gitu. Kemudian COD-an itu sampai ada hukumnya, astagfirullah. Dan hukumnya itu apa? Bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan fikih zaman abad kesekian gitu. Ya kalau nggak ada ngapain juga dibikin-bikin gitu. Kan itu tuh terlarang. Salah satu dosa paling besar itu adalah kita bikin syariah itu menjadi berat, kita bikin syariah-syariah baru atas nama Islam, padahal itu mah pikiran kita sendiri, logika kita sendiri. Itu yang misalkan selamat Natal dan itu kan semuanya tuh nggak ada dalilnya. Lalu mereka, oh ada dalil ini yang agak cocok, lalu dihubungkan. Ini kan berarti gini, ini berarti gini. Ya kayak gitu semuanya. Nah inilah yang namanya Dajjal itu, dia bulak-balikin semuanya. Atas nama Islam bukan jadi Islam. Nah, ulama-ulama yang kayak tadi itu, karena dia memikirkan tentang urusannya ya Tuhan, akidahnya dirusak gitu ya, kemudian syariahnya dirusak dan sebagainya, lalu akhirnya apa?
Kan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika masyarakat bertakwa semuanya, maka mereka itu pasti akan makmur. Tapi kaum muslimin sekarang jelas tidak makmur karena segalanya dibalik gitu. Ya, yang definisi takwa itu pada akhirnya menjadi tidak bertakwa, dan yang tidak bertakwa itu jadi takwa gitu. Coba sekarang misalkan kaum muslimin kalau cari kemakmuran di Indonesia gimana caranya? Gak bisa. Mereka tuh di Indonesia yang katanya 85% itu muslim, yang menguasai ekonomi itu hanya 15%. 85% ekonomi Indonesia itu dipegangnya sama non-muslim. 85%. Jadi orang muslim di Indonesia itu tidak makmur. Kalau misalkan dia bertakwa, kalau dia religius, dia tuh makmur. Tapi kan kita nggak makmur. Karena apa? Ya karena kita dibolak-balik kayak gitu. Semuanya dibolak-balik kayak gitu. Nah, tapi kan itu Saudi Arabia, itu Qatar, itu semuanya makmur. Tidak, Baraya, itu tidak makmur. Mereka bisa makmur karena apa? Karena mereka jualan bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Jadi sekarang banyak orang meninggal gara-gara kanker, banyak orang yang meninggal gara-gara cuaca ekstrim, lingkungan sekarang berubah parah, spesies banyak yang punah dan sebagainya. Itu gara-gara perubahan iklim. Perubahan iklim sebabnya gara-gara apa? Di antaranya adalah gara-gara orang-orang Arab jualan minyak yang akhirnya memperkaya diri mereka sendiri di satu sisi, tapi merusak lingkungan. Dan mereka boleh aja nggak ada fatwa apapun soal itu. Jadi kalau soal kepentingan mereka sendiri itu nggak ada fatwa. Jadi mereka menghindari fakta gitu ya. Dan akhirnya apa? Apa yang mereka lakukan? Bikin bangunan-bangunan tinggi, berlomba-lomba bikin bangunan-bangunan tinggi. Udah dijelaskan dalam Islam itu, akhir zaman tuh tandanya diantaranya adalah orang-orang berlomba-lomba bikin bangunan-bangunan tinggi. Yang itu lakukan itu justru adalah kaum muslimin. Kan kaum muslimin yang berlomba-lomba bikin bangunan-bangunan tinggi sekarang. Burj Khalifa bikin di situ, kemudian Arab Saudi marah-marah, bikin Jeddah Tower, bikin semuanya itu dari situ gitu. Kenapa sih itu semuanya jadi dibalik kayak gitu? Akhirnya kita bertakwa tuh jadi ya cuman ibadah, cuman apa, terus nanti pas menjelang Ramadan minta THR sama Cina-Cina yang kita sebut-sebut mereka kafir, kita sebutin mereka asing, tapi pas bagian lebaran kita minta THR ke mereka, kita jahat-jahatin apa mereka dan sebagainya, tapi mereka nyumbangin kita karena 85% ekonomi kita ya dari mereka juga gitu. Coba pikirkan Baraya, kenapa bisa sampai seperti itu gitu? Ya karena dibalik. Nah, akhirnya ketika kita benar-benar niat berislam dan kemudian ketemu Dajjal, itu rasa sakitnya tuh luar biasa. Sekarang, Islam adalah agama paling dibenci di seluruh dunia. Islamophobia naik di mana-mana. Karena apa? Karena Muslim itu memberikan kontribusi tidak, memberikan teknologi tidak, memberikan sumbangsi manufaktur tidak. Apa tidak ada? Yang ada adalah mereka minta sumbangan. Coba lihat ulama-ulama itu, mau bikin pesantren minta sumbangan di YouTube, mau bikin ini itu bikin donasi, setiap ceramah sunduknya terbuka aja kayak gitu. Udah kayak gitu, mereka tuh cuma minta sumbangan, ngasih nggak kontribusi buat masyarakat? Enggak juga. Kalau misalkan mereka ceramah juga paling temanya itu aja diulang-ulang gitu. Coba Baraya ada yang nggak yang hafal tema Idul Fitri? Itu selalu diulang-ulang aja kayak gitu. Kan begitu Baraya. Tapi alhamdulillah kemarin ada satu khotib Jumat yang saya temui, itu berbicara tentang krisis lingkungan hidup, luar biasa, itu tepuk tangan gitu. Tapi kan itu jumlahnya sangat sedikit di antara kita gitu. Kita tuh minta sedekah sama apa, kita tuh tapi tidak memberikan kontribusi. Yang ada apa? Kita perang di mana-mana. Kita menyebarkan angkara murka, kita menyebarkan kebencian di mana-mana. Sok, lihat Baraya, kaum muslimin sama orang Buddha di Myanmar perang, sama orang Yahudi di Palestina perang, sama orang Kristen di Filipina perang, di Afrika juga perang, sama Amerika Serikat juga perang, di mana-mana sama umat agama lain berperang. Kan katanya kita rahmatan lil alamin tapi malah perang di mana-mana. Bahkan sesama muslim pun perang. Sesama muslim kita perang. Katanya rahmatan lil alamin, dan katanya yang memberi manfaat adalah orang muslim yang paling baik. Kita boro-boro memberi manfaat, kita minta disumbang aja terus karena ekonomi kita cuma dikuasai 15% saja di Indonesia yang mayoritas, apalagi di tempat yang lain gitu. Misalkan di Arab kan kaya, di Dubai kan kaya. Iya, itu yang menguasai kilang minyak itu mereka punya wilayahnya, tapi yang bikinnya siapa? Yang bikin kilangnya siapa? Yang ngurusin ekspor impor siapa? Yang ngurusin kapal tankernya siapa? Gak ada satupun di antara mereka. Mereka tergantung pada orang-orang non-muslim. Dan kita malah itu fakta. Kemudian kita ketakutan, kita mengingkari apa segala rupa. Ya itulah Dajjal tuh itu. Udah tahu fakta tapi langsung dibalikin. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.